Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke ECL Channel. Halo kawan-kawan, halo semuanya. Pada kesempatan sore kali ini kami sedang berada di lahan persawahan, di mana lahan ini kita olah untuk dipergunakan budidaya cabai keriting, yang dimana lahan ini sudah kita olah dan saat ini kita akan melakukan proses penanaman. Nah, proses penanaman itu sendiri kita lakukan pada waktu sore hari. Alasan saya memilih sore hari karena di waktu sore hari tanaman itu untuk kemungkinan stresnya tidak terlalu besar dibandingkan di waktu pagi hari ataupun siang hari, karena mereka ketika sore kayak gini nantinya biasanya mereka akan lebih mudah beradaptasi ya, karena di sore hari mataharinya sinarnya itu semakin lama semakin redup dan pada akhirnya berubah menjadi malam maupun petang. Disitulah tanaman memiliki tingkat kesetresan jauh lebih sedikit ya dibandingkan dengan pada waktu pagi hari maupun siang hari, semacam itu. Dan untuk penanamannya kawan-kawan, itu ketika lahan kita sudah olah semacam ini, kita gunduk-gunduk atau kita bumbun, barulah kita buat lubang tanamnya dengan cara menggunakan alat. Yang terpenting ada lubang tanamnya ya kan kawan, yang dimana nantinya dipergunakan sebagai tempat untuk menaruh dari tanaman tersebut. Nah, karena ini kondisinya tanahnya itu keras ya kan kawan ya, ini sebagai akibat dulunya itu pernah digunakan budidaya dengan penggunaan pupuk yang berlebih, menjadikan tanahnya keras ya. Pada akhirnya ya kayak gini, karena perlu namanya dicacah terlebih dahulu ya agar jauh lebih gembur dan lebih remah ya kan kawan. Dengan kondisi remah ini nantinya akar mudah tumbuh ya, tumbuh dan berkembang semacam itu. Dan pada kali ini ketika sudah kan membuat lubang semacam ini, barulah kita tanami dengan cabai keriting kayak gini. Ini adalah bibit tanaman cabai keriting, yang dimana bibit ini kita peroleh dengan cara membelinya. Sebenarnya kalau mau membibitkan sendiri juga bisa, karena kami keterbatasan waktu, pada akhirnya kita beli bibit semacam ini. Nah, parameter bibit itu sudah siap ditanam. Ini kan kawan lihat daun sejatinya ya. Daun sejati itu daun yang ini kan. Nah, ini adalah daun sejati. Kalau ini yang banyak ini adalah daun tembaga. Nah, daun sejatinya ini paling tidak ada 3 maupun 4 helai daun sejati ya kan kawan. Insya Allah untuk tanamannya siap dilakukan proses penanaman. Dan yang kedua yaitu tinggi tanaman ya. Tinggi tanaman paling tidak segini kan kawan, satu telunjuk ini ya, satu telunjuk tangan itu sudah siap untuk dilakukan proses penanaman. Karena kalau tingginya terlalu kecil ya, itu ya juga kurang bagus kan kawan ya. Yang terpenting parameter dari proses kita melakukan penanaman itu ya paling tidak tingginya sudah satu telunjuk dan daun sejatinya kurang lebih 3-4 helai daun sejati. Nah, itu parameter yang sering kita lakukan dalam proses penanaman. Lalu sebelum ditanam kawan-kawan ya, ketika barangnya itu berada di rumah mau bawa ke sini, kawan-kawan alangkah baiknya dibasahi terlebih dahulu ya. Tanamannya dibasahi terlebih dahulu, karena dengan dibasahi semacam ini, ketika barang dibawa ke lokasi tanamannya tidak layu. Dan di sisi lain juga media yang basah ini akan memudahkan tanaman beradaptasi di sini kan kawan, di tanah ya kan. Kalau medianya kering nanti malah sulit beradaptasi. Nah, ini perlu dibasahi, dan yang jelas kawan harus sedia air ya sebelum dilakukan proses penanaman.
ya, sedia air untuk membasahi media tanam yang ada di bibit ini. Pastikan medianya basah semacam ini kan kawan. Nah, lalu yang kedua kan kawan, ketika kan kawan sudah kayak gini ya, sudah bibitnya sudah basah, sudah oke, berada di lokasi, barulah langkah berikutnya dalam proses penanaman, yaitu kan lepaskan antara plastik ini, plastik pembibitan dengan media tanamnya. Cara pelepasannya bagaimana? Cara pelepasannya cukup kan diremat ya, sedikit diremat. Nah, kayak gini. Ketika sudah sedikit diremat, nantinya kan kawan diremas ya, nantinya kan sobek plastiknya ya, sobek plastiknya diambil kayak gini. Nah, ya. Nah, diambil, dipisahkan antara plastik ya, plastik dengan media tanam. Nah, hasilnya kayak gini kawan. Nah, ini tujuannya kita meremas kayak gini ya kan kawan, tujuannya agar memudahkan kita dalam proses pengambilan media tanam dan bibit yang berada di plastik ini. Dan yang kedua ya, itu adalah tujuannya agar ketika dibuka media tanamnya tidak pecah kan kawan, tidak mereteli lah istilahnya semacam itu. Dan yang ketiga adalah agar akar-akar dari tanaman cabai ini kan kawan itu juga tidak terputus, sehingga ketika kondisinya utuh ya, tingkat kesetresan juga menurun. Itu yang kami tekankan. Karena apa kan kawan? Karena ketika bibit ini tingkat stresnya tinggi, maka itu kemungkinan untuk hidupnya sedikit kan kawan. Itu adalah kunci ya, kunci dalam proses penanaman ya, yaitu pastikan bibit tanamannya tidak stres semaksimal mungkin ya kan kawan. Itu kuncinya di situ. Lalu yang kedua, setelah selanjutnya setelah dilakukan proses semacam ini, barulah kita tanam di lubang tanam yang sudah kita buat tadi ya. Kita buat, lalu kita timbun dengan menggunakan tanah di sekitarnya. Nah, semacam ini ya, kita timbun ya, kita timbun di sekitarnya dan agak sedikit ditekan sedikit. Nah, kayak gini saja sudah. Nah, ketika sudah ditimbun semacam ini ya kan kawan ya, pastikan kan kawan menimbunnya jangan terlalu terlalu tipis ya, antara media tanam dengan tanah yang bagian atas itu. Jadi ya jangan terlalu dalam dan juga jangan terlalu tipis, dalam artian terlalu tinggi ya, rendah gitulah ya. Terlalu rendah ya, jangan terlalu rendah. Pokoknya intinya jangan terlalu dalam sekali dan jangan terlalu berada di permukaan media tanamnya itu. Karena nantinya kalau media tanam terlalu berada di permukaan, nantinya yang saya khawatirkan adalah media tanam untuk cabainya ini terlalu kering ya. Dan yang kedua yaitu ketika terlalu permukaan itu tanamannya akan mudah roboh tertimpa angin. Nah, itu kan kawan buatlah kedalaman yang sesuai dari tanamannya. Nah, paling tidak kan kawan ya kan kalau bisa lihat ini antara daun tembaga dengan bagian pangkal ya, pangkal batang ini itu tidak terlalu bagian tanah dengan daun tembaga ini tidak terlalu jauh ya kan kawan, semacam itu, sehingga ya ini medianya tidak terlalu kedalaman lah semacam itu kan dan tidak terlalu tinggi ya tanamannya semacam itu. Jadi nantinya tanamannya itu kokoh, nantinya kokoh dan yang jelas kuat, tidak ketika tertimpa angin kan kawan, semacam itu. Nah, ketika sudah semacam ini kan kawan, barulah nanti setelah penanaman kan kawan lakukan proses namanya penyiraman agar mengurangi tingkat kesetresannya kan kawan, semacam itu. Dan ini penanaman cabai ini saya rekomendasiin di waktu sore hari, karena ini adalah waktu yang cocok untuk penanaman cabai. Dan setelah penanaman berlangsung kan kawan, 7 hari pertama kawan-kawan harus siram ya, menurut kami harus siram. Yang terpenting medianya selalu lembab untuk tanaman cabai ya. 7 hari harus dipantau, karena
kuncinya, kunci dari penanaman ini nantinya di usia 7 hari pertama itu tanaman cabai mengalami stres, mengalami layu terkadang ya, stres sementara. Nah itu biasanya terjadi di usia itu kan 1 hari hingga 7 hari setelah penanaman. Nah itu kan harus pantau dan harus kawan-kawan amati tanamannya. Jika ada yang mati segera disulam kawan, semacam itu. Dan ini pastikan media tanamnya selalu lembab ya kawan. Dan yang jelas kawan selalu pantau setiap pagi dan sorenya untuk tanamannya. Oke kawan-kawan, itu dulu informasi dari saya. Jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ambil hikmahnya, ambil manfaatnya dari video kali ini kawan-kawan. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.